Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama Ibu Yosi Nurilahi Brilianti, bisa dipanggil Ibu Yosi, dari PKN 2020B. Jadi kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan mengenai hukum administrasi negara. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terdapat sejarah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini pertama kali dicetuskan oleh Komisi Dalamonsi di Belanda tahun 1950. Konsep ini muncul dengan usaha peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan alat administrasi negara yang dipandang merugikan, terutama dengan memberikan kebebasan bertindak kepada administrasi negara. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Van der Grinten pada tahun 1959 melalui suatu laporan penyelesaian sengketa administrasi di lingkungan peradilan administrasi. Selanjutnya, terdapat pengertian dan kedudukan AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara mengenai penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Nah, kedudukan AUPB ini dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Kemudian, terdapat fungsi dan arti penting. Dalam AUPB dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi administrasi negara sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Yang ketiga, bagi hakim tata usaha negara sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Dan yang terakhir, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek hukum material. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan. Aspek yang kedua yaitu hukum formal, mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut. Yang kedua, yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. Antara lain, kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang, kepentingan manusia dengan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Selanjutnya, asas yang ketiga yaitu asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan ini merupakan asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, asas kecermatan atau asas bertindak cermat.
Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas, penetapan, dan pelaksanaannya, sehingga keputusan dan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dilakukan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan, harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangan. Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampur adukan kewenangan. Dalam asas tidak mencampur adukan kewenangan ini menghendaki pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas. Asas yang keenam yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang, pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang kedelapan, asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik ini adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seseorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealapan yang dilakukan seseorang, sehingga jika pelanggaran atau kealapan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-10, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki pemerintahan agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun demikian, dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar kasus. Sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Perlu diperhatikan bahwa asas ini tidak berlaku pada keputusan pemerintahan yang salah satu atau keliru yang pernah dikeluarkan pada kasus-kasus sebelumnya. Selanjutnya, asas yang ke-11 yaitu asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Adapun asas ini meliputi subvarian seperti ini. Yang pertama, syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan. Yang kedua, keputusan harus memiliki dasar fakta yang kuat atau teguh. Dan yang ketiga, pemberian alasan atau motivasi harus cukup dapat mendukung. Selanjutnya, yang ke-12, asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang ke-13, asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang.
Sedangkan asas kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintahan harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti agama, moral, adat, istiadat, dan nilai lainnya. Yang ke-14, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah. Yang ke-15, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun, alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan pada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi atau kompensasi serta direhabilitas nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah. Yang ke-16, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang ke-17, asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keluasan untuk menerapkan kebijakan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai alat uji hakim dalam menilai penetapan pemerintah dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.